Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun juga ya, dan terhindar dari bakteri, virus dan sebagainya yang bisa menyebabkan penyakit. Yang penting stamina kuat ya. Dan yang terpenting lagi semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya. Yang penting kalau mau dapat jadwal, kirim bukti transfernya, itu kayak tiket gitu ya. Di WhatsApp 087880001208. Seperti biasa juga, saya ingatkan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Setiap Sabtu dan Minggu malam pukul 21.45, jangan lupa. Sabtu Minggu ini mudah-mudahan gak digeser lagi gitu ya. Tayangan Take Me Out Indonesia di Global TV atau channel GTV. Di situ saya sebagai acaranya Take Me Out Indonesia. Saya sebagai fortune teller yang melihat, menerawang mana single man dan single ladies yang ada chemistry-nya, diterawang melalui kartu tarot, wajah, bunga, garis tangan ya. Oke, sekarang kita mulai untuk ambil 12 kartu. Yang pertama Aquarius, kemudian berikutnya adalah Pisces, lalu Aries, kemudian Taurus, setelahnya adalah Gemini. Coba kita ambil Gemini, Aries, Leo, kemudian Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus. Dijejer aja ya. Oke, kita akan lihat yang pertama. Geser dulu. Aquarius, 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Wah, ini gambaran happy family ya. Hari ini kalau memang nggak kemana-mana, punya acara khusus di dalam rumah karena memang belum bisa kemana-mana misalnya gitu, atau Anda memang punya kegiatan yang dioperasikan dari rumah, good ya. Ini membantu sekali upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya, virus corona yang sekarang tuh lagi jadi momok dunia, pandemi dunia atau wabah pandemi dunia. Tapi di situasi yang kita selalu mendapat hikmah dari situasi atau keadaan apapun. Kalau Anda hari ini berkumpul, nggak kemana-mana, yang pasti ibaratnya seperti membatasi ruang gerak kita untuk nggak keluar-keluar, membantu pemerintah untuk segera menuntaskan, menyelesaikan virus corona ini. Dan ini adalah hal yang positif kalau Anda ikut mendukungnya dan tetap di rumah saja. Biarkan yang bertugas menyelesaikan tugasnya, dan Anda di rumah kalau memang ditugaskan di rumah. Kalau memang tugasnya sudah di shift ya, di shift-shiftnya sudah ditentukan kapan Anda bekerja, kapan gantian gitu ya. Ini harus diterapkan, dan yang pasti Anda merasa happy aja dalam situasi bagaimanapun juga. Buat Anda segala sesuatu bisa diikhtiarkan, dilakukan, dan ini adalah gambaran suasana hati Anda baik-baik saja, sehat sentosa. Semoga bisa menjaga stamina dan kesehatan ya. Oke. Dan untuk urusan asmara, berpasangan maupun yang lajang, sepertinya dalam suasana tenang, tentram. Jadi buat yang berpasangan semakin meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan dan selalu kompak gitu ya. Yang lajang, yang lagi PDKT, mulai serius memikirkan bagaimana caranya bisa punya pendamping hidup, tapi dengan cara yang elegan dan melakukan seleksi yang selektif supaya nggak salah pilih ya. Yang memilih tetap sendiri,
dengan ruang gerak yang masih leluasa, Anda berusaha untuk mengoptimalkan diri, melakukan berbagai kegiatan yang membawa manfaat ya. Berikutnya Pisces, The Emperor, Raja di Raja. Ini gambar seorang raja yang otoriter, kaisar. Ada apa? Oke, boleh bekerja keras tapi hasilnya jelas, targetnya jelas, urusannya jelas ya. Dan kalau ada beberapa hal yang bisa diselesaikan di rumah, selesaikan dan pikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk yang jangka ke depan. Jadi semua harus direncanakan, nggak boleh yang dadakan-dadakan, justru hasilnya bisa bikin kecewa. Dan yang terpenting adalah jiwa leadership yang harus diterapkan dalam melakukan segala urusan supaya orang merasa nyaman, merasa tenang, merasa diperlakukan dengan semestinya atau adil gitu ya. Kalau Anda buat aturan ya Anda harus terapkan dengan dengan yang adil, semua pihak merasa senang ya, nggak ada yang merasa dirugikan atau dianaktirikan. Nah, dan yang terpenting tidak otoriter, karena kalau otoriter orang nggak nyaman, kok kayaknya begini amat sih gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, karakter dominan itu harus bisa diluaskan lagi, jangan sampai menimbulkan ketegangan, menimbulkan nggak nyaman, menimbulkan sesuatu yang membuat Anda mungkin berpikir dengan jalan yang pintas gitu, udah males gitu, jangan ya. Harus tenang, sabar, dan tahu apa yang harus dilakukan agar hubungan tetap dalam keadaan nyaman, tenang, tentram, dan damai. Mungkin kalau sekarang segala sesuatu Anda yang handle, Anda yang urus, Anda yang selesaikan, ya mungkin saat ini Anda yang lebih longgar, ya nggak masalah. Kalau memang tujuannya adalah untuk kebahagiaan bersama, ya semua harus disadari oleh Anda dan pasangan supaya tetap kompak ya. Untuk yang lajang, kalau merasa sudah waktunya untuk mendapatkan sosok pendamping hidup, soulmate, nyarinya yang serius, yang benar ya, nggak usah yang hit and run, coba dekat habis itu lupakan, itu nggak serius, jangan, nanti banyak yang sakit hati. Lebih baik fokus, lihat dulu, Anda lihat, amati, pantau apakah memang sudah sreg, memang seperti itu yang Anda inginkan, gesturnya juga membuat Anda merasa nyaman, ya sudah, mulai lakukan tahap pendekatan ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, saat ini Anda lebih fokus bagaimana tetap memperjuangkan agar karir melesat, karirnya tetap kokoh, tapi harus berkualitas dong ya, jangan cuma ngeributin karir biar tetap takut digoyang, tapi kualitas nggak ada ya sama aja bohong. Anda harus tunjukkan kualitas Anda sehingga orang merasa nyaman bekerja sama dengan Anda ya. Oke, berikutnya adalah Aries. Kesatria koin, elemen tanah terkait dengan materi. Hari ini tetap fokus Anda adalah menyelesaikan urusan tugas, keuangan, tagihan, pengantaran, dan sebagainya. Tapi tetap harus jaga keselamatan ya. Jaga jangan sampai kelelahan, jangan sampai kemudian demam. Nah, ini bisa jadi pemicu terpapar virus, kan ngeri ya. Anda harus tetap sehat, kuat, bersemangat, tapi tahu bagaimana menstrategikan kondisi situasi yang ada dalam hidup Anda, supaya misalnya bekerja dari rumah, Anda tahu bagaimana strateginya supaya semua bisa berlangsung dengan normal. Jadi nggak ada bedanya, walaupun Anda mungkin tidak langsung bertatap muka atau berinteraksi langsung ya. Untuk yang penting tujuannya adalah jemput bola untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk asmara berpasangan, menunjukkan kualitas kehidupan Anda dengan pasangan, perhatian yang tulus, tujuan untuk memberikan bukti bahwa Anda selalu melakukan hal-hal yang membuat pasangan senang. Ini pasti akan berprogres ke arah yang semakin membuat Anda dan pasangan tuh solid ya, perasaan saling dihargai ya, kemudian saling menyayangi, saling menjaga, itu yang paling penting. Asmara lajang, kalau masih mencari, sekarang lagi susah, nggak bisa mencari. By phone kalau sudah komunikasi ya. Kalau mencari kan sekarang keterbatasan ruang gerak kita sedang dikurangi karena situasi yang lagi nggak mendukung. Bukan hanya di Indonesia, banyak negara yang sedang membatasi ruang gerak warganya. Jadi harus nurut, nggak boleh menentang ya. Harus bisa membantu Pemdanya, pemerintah pusat, supaya persoalan yang dihadapi bisa terselesaikan segera, tuntas semuanya, kita bisa normal lagi ya. Jadi kalau sekarang
yang Anda pikirkan adalah jemput bola untuk bisa komunikasi dengan dengan seseorang yang Anda suka, ya terus saja, nggak apa-apa, yang penting nggak putus komunikasi, sehingga Anda makin lama bisa merasa dekat walaupun berpisah jarak. Tapi kalau nanti situasinya sudah memungkinkan, Anda bisa ketemu dan bisa langsung hatinya ya. Yang memilih tetap sendiri nggak lain nggak bukan buat Anda sekarang ini waktunya lebih terkonsentrasi untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah finansial, masalah kerjaan, masalah bisnis. Karena pusing 7 keliling, Anda harus berusaha memecahkan persoalan demi persoalan. Jadi yang betul itu sekarang buat Anda, menurut Anda nih ya, jemput bola. Di mana peluang Anda akan berusaha untuk mendapatkannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar terus berkesinambungan ya. Berikutnya Taurus. Temperance, keseimbangan, piala 2 diseimbangkan oleh malaikat, di belakangnya ada gunung dan bercahaya ada mahkota, dan sayap keseimbangan itu pun menggambarkan bahwa Anda sedang berada di situasi yang sebetulnya ringan, dan kemudian malaikat ini kakinya di tanah satu, kemudian satunya di air, mengisyaratkan dia turun ke bumi, menyeimbangkan alam, menetralisir situasi yang ada. Jadi kalau Anda lagi sumpek, mumet, nyebelin, ngeselin, Anda sadar itu, perbaiki dan stabilkan ya, supaya situasinya normal lagi, baik lagi. Jangan sampai ketiban apes ibaratnya. Jangan sampai orang jadi bete sama Anda, kesel sama Anda, kerjasama atau hubungan interaksinya jadi kurang bagus. Dan keseimbangan itu penting, kesederhanaan, dan sesuatu yang dipikir secara simpel, gak usah ribet, gak usah repot. Dan kalau Anda repot, ya katakan dengan baik, minta bantuan gitu ya. Ya kalau misalnya saat ini tempat Anda masih belum sepenuhnya disuruh tugas di rumah gitu ya, dan Anda kebagian yang shift gitu ya, ya tetap harus dengan senang hati. Bekerja samalah dengan siapapun yang menurut Anda bisa saling sinergi. Dan satu lagi, nggak boleh bosi ya, harus bisa, ini sederhana, pemikiran yang sederhana, nggak usah dibikin ribet. Orang aja bisa taktis praktis dalam mengerjakan sesuatu, Anda kok belok-belok, malah ribet repot nantinya. Dan tunjukkan kerja ikhlas dan kerja tuntas. Kalau nggak ikhlas tuh kerjaannya tuh, oh, ini gini kamu, begini kamu, begitu kamu, bukan. Jadi kayaknya kok ribet sendiri, repot sendiri. Padahal orang lain ada yang mengerjakan lebih repot, lebih ribet, tapi diam, tenang, sedikit bicara, banyak bekerja. Itu yang akan membedakan. Mau dibilang kualitasnya di bawah yang lainnya, enggak dong ya. Tunjukkan kualitas Anda kalau bekerja itu tenang, tidak bersuara, nggak banyak ngeluh, nggak banyak ribet, tahu-tahu jedar hasilnya, wow. Itu yang harusnya diterapkan dalam hidup Anda. Jadi kesannya orang nih, ini orang kok asik banget, sederhana aja, santai aja, nggak taunya yang dia kerjakan menakjubkan. Itu baru yang bisa ditiru ya. Untuk asmara berpasangan, simple aja, sederhana aja, jangan dibuat rumit, jangan dibuat repot gitu ya. Jalani apa yang membuat Anda merasa nyaman, pasangan merasa nyaman, dan kualitas komunikasinya ditingkatkan. Belajar untuk mengalah. Kalau egois ya, Anda sulit untuk bisa menstabilkan seperti ini. Tenang, sederhana tuh simple. Dibuat simple, nggak usah ribet, nggak usah rame, nggak rempong gitu ya. Karena kalau Anda rempong, repot, ribet gitu ya, pasangan pun jadi jenuh, sebel ya, males, nggak mau kan. Nah, belajarlah seperti yang diingatkan di sini, tenang, stabil, dan nggak emosional ya. Dan insya Allah akan terjalin satu komunikasi yang ringan, tenang, santai, dan selaras ya. Untuk asmara lajang, kalau ada pihak ketiga yang mencoba menjadi penghubung comblang, ya baik lewat telepon atau chat atau messenger, komunikasi sebatas itu dulu, mungkin jaraknya, mungkin situasinya, tapi yang penting mengarah kepada peluang yang besar untuk Anda dengan dia saling berkomunikasi. Untuk yang lajang, kalau sekarang masih belum mau ngomongin urusan cinta, buat Anda yang paling prioritas sekarang ini adalah bagaimana membangkitkan kembali semangat hidup, spirit untuk membangun apapun yang sedang digarap supaya sukses, dan Anda yakin segala sesuatu bisa dibuat ringkes dibuat lebih sederhana, nggak dibawa pusing sampai kepalanya mumet gitu ya. Dan Anda yakin kalau Anda bisa membuat lebih mudah, kenapa dipersulit ya, urusan kerja, bisnis, atau urusan
komunitas sementara ini belum bisa lebih banyak beraktivitas, ya turuti dulu karena regulasinya begitu. Jadi harus tenang, harus bisa melakukan keputusan-keputusan jarak jauh, tapi bisa membawa manfaat menyeluruh ya. Berikutnya adalah Gemini. Ada apa sama Gemini? Kayaknya kemarin kartunya ini juga ya. Ini 5 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Wah, lucu juga ya, Gemini kok bisa 2 kali. Mudah-mudahan bukan berkaitan dengan masalah pekerjaan, bukan berkaitan dengan masalah keluarga ya. Ini hanya sudut pandang aja. Anda mungkin merasa nggak sesuai targetnya, padahal orang lain melihatnya Anda bagus gitu ya. Nah di sini kan 5 piala, 3 piala jatuh, 2 piala masih berdiri. Kekecewaan Anda sebenarnya bisa diobati dengan 2 piala yang masih ada. Lihat coba ke depan, ada jembatan, Anda bisa menyeberanginya dan sampai ke istana. Jadi sebetulnya Anda merunduk sedih itu karena dari sudut pandang Anda, sudut pikiran Anda yang rasanya kecewa, gagal, nggak guna, nggak sesuai harapan. Ayo bangkit ya, masih ada jalan untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki, untuk memaksimalkan. Jadi Anda jangan sampai terpuruk, jangan sampai sedih ya, karena antibodinya juga katanya ngedrop kalau orang banyak sedih, murung, kecewa gitu. Harus happy. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Sugesti bahagia itu yang penting supaya Anda nggak jadi tambah ngedrop, staminanya jelek gitu ya. Jadi ini harus bangkitkan lagi. Ada 2 piala yang masih berdiri, jadi jangan merasa segalanya berakhir. Dan ada jembatan untuk penghubung, untuk menyelesaikan sebagai bentuk sinyal isyarat jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ada istana, jadi Anda bisa untuk mencapai tujuan itu ya. Nah untuk asmara berpasangan, kalau ada sesuatu yang Anda simpan berlama-lama, itu jadi ganjalan. Belajar untuk lebih terbuka, karena Anda dan pasangan janjinya kan untuk saling jujur, saling terbuka, saling setia. Mulailah ya, belajar untuk tidak menyimpan terlalu banyak kekesalan, kemarahan yang nantinya jadi bom waktu. Lebih baik sampaikan sedikit-sedikit tapi terselesaikan ya. Kalau yang baik-baik aja dijaga, jangan ada persoalan atau gesekan yang menimbulkan masalah. Untuk asmara lajang, kalau apa yang Anda inginkan masih belum sesuai, jangan dipaksakan. Anda mungkin merasa kemarin udah kecewa, sekarang ketemu yang mirip-mirip, aduh gimana? Ya tenang, sabar. Kalau Anda bisa melihat dengan cara yang positif, sudut pandang yang lebih luas, ya Anda pasti bisa lihat di mana gerangan belahan jiwanya ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda berjuang untuk bisa up gitu ya, bisa bangkit lagi itu memang berat. Tapi harus optimis, selalu ada jalan. Di mana Anda ada kemauan, di situ ada jalan dan Anda pasti akan menemukan ya. Berikutnya Cancer. Kesatria tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Semangat terus, lakukan apa yang bisa Anda kerjakan, selesaikan apa yang bisa Anda tuntaskan, dan sampaikan apa yang bisa Anda katakan, supaya jelas, gamblang, dan tugas amanah yang diberikan kepada Anda bisa berjalan dengan sesuai apa yang sudah dititahkan gitu, apa yang sudah ditunjukkan ya. Anda kalau memang diberikan amanah tugas, buktikan bahwa Anda memang mampu gitu. Nah, untuk asmara berpasangan, pegang teguh komitmen cinta, jangan sampai nengok kiri nengok kanan, goyang kiri goyang kanan, senam dong. Jadi harus yakin bahwa Anda dan dia akan bisa sama-sama solid menjaga kesetiaan ya. Jangan cemburuan atau emosian atau bikin pasangan gak nyaman. Anda harus bisa mengendalikan diri supaya hubungan itu gak kepantik api ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, kesibukan yang banyak membuat Anda lupa hal-hal yang pernah membuat hati Anda sakit. Tapi buat Anda sekarang yang jadi tujuan utama adalah karir dulu, kemudian kehidupan ke depan dulu. Dan buat yang bisnis atau usaha, buat Anda yang sekarang pengembangan dulu. Kalau sudah ada hasil, sudah jelas, step by step kehidupan berubah, ya mungkin menurut Anda itu kesempatan atau cara atau waktu ya, waktu yang tepat untuk mulai membuka hati. Kalau sekarang belum dulu deh, iya nggak apa-apa ya. Berikutnya Leo, Queen of Pentacles. Ini perempuan yang sangat-sangat fokus kepada apa yang dia inginkan. Kalau udah mau sulit buat buat ditolak, atau kalau sudah mau ngotot harus direalisasikan.
perempuan atau ini ratu koin, orang yang ambisius. Nah, ini justru sebetulnya akan membuat jadi mudah kecewa, mudah murung karena terlalu tinggi harapannya ya. Jadi buat Leo hari ini semoga bisa lebih meredam apa yang Anda inginkan, apa yang Anda targetkan. Karena terlalu tinggi keinginannya, terlalu besar harapannya, ketika Anda lihat kenyataannya terus nggak sesuai, padahal buat orang lain itu wow, Anda akan dibebani perasaan kecewa, marah, kesal gitu. Jadi malah bikin masalah baru. Jangan ya. Bersyukurlah dengan apa yang diperoleh sehingga akan ditambahkan lagi kemudahan, kelancaran dan kebaikan-kebaikannya dalam hidup. Belajar seperti itu ya. Jangan malah ngeluh karena apa yang Anda dapatkan kok nggak seperti yang saya mau sih gitu. Jangan ya. Untuk asmara berpasangan, kalau saat ini yang jadi fokus pembicaraan adalah bagaimana menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembayaran, penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan finansial, maka sekarang ini Anda dan pasangan kayaknya lagi kerja keras, cari akal, cari ide bagaimana untuk bisa mendatangkan penghasilan yang lebih lagi supaya satu persatu persoalan yang dihadapi bisa terselesaikan dan rencana Anda berdua bisa terrealisasikan. Rencana yang indah untuk sebuah masa depan ya. Yang asmara lajang, saat ini Anda ingin dekat dengan seseorang tapi memang kriterianya dia harus punya kestabilan secara finansial dalam hidup, jadi nggak menjadi beban. Kemudian Anda ingin dia juga termasuk orang yang berpikiran terbuka, jadi diajak diskusi apapun akan bisa menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Memang gak mudah, tapi harus yakin Anda akan bisa menemukan seseorang yang match dengan hati Anda. Untuk yang memilih tetap sendiri, targetnya adalah sukses di karir dulu, baru ngomongin yang lain. Oke, tapi jangan ambisius, nanti terlalu tinggi berharap jatuhnya sakit ya. Jadi harus tetap tenang, sabar, hati-hati dan fokus dengan targetnya untuk bisa sukses di usia muda. Berikutnya adalah Virgo, King of Cups, Raja Piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan ya. Dengan perasaan di sini raja yang kepalanya bercahaya putih, dia duduk di singgasana, bawahnya papan, di bawahnya lagi air. Dia dengan tenang menjaga kestabilan hidupnya supaya nggak goyang kiri goyang kanan, karena goyang sedikit aja kecebur. Nah, diibaratkan ini adalah orang yang komit dengan apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah disepakati bersama. Dan hari ini apa yang Anda hadapi, yang Anda jalani, Anda tunjukkan bahwa Anda bisa memberikan yang terbaik, hasil yang memuaskan walaupun dengan segala keterbatasan, tapi Anda tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting sabar. Dan ini kalau piala, hati-hati dengan asam lambung ya, jangan sampai gitu ya. Biasanya kalau udah gelege gitu ya, gelegean gitu, sampai ke sini juga pusing. Kenapa? Hati-hati ya. Itu juga bisa sampai nanti akhirnya jantung gitu. Pokoknya harus makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Asmara berpasangan, jaga kesetiaan, jangan sampai gampang tergoyang, perasaannya gampang diombang-ambing dan jatuh cinta dengan yang lain. Jangan sampai ya. Harus pegang teguh komitmen cinta. Apa yang Anda sudah ikrarkan harus ditunjukkan. Dan niatnya itu harus serius ya. Dengan pasangan Anda harus jaga dan harus buktikan bahwa Anda orang yang layak untuk dicintai. Untuk asmara lajang, pendekatannya pelan-pelan aja ya. Kalau buru-buru ntar dia kabur. Karena seperti di sini Raja Piala tenang, stabil. Jadi jangan kalau tergesa-gesa jebur, gagal. Kalau Anda tenang, stabil, tahu-tahu gini, cup, dapet gitu ya. Mudah-mudahan proses PDKT-nya sukses. Yang memilih tetap sendiri juga lagi hati-hati memegang tugas tanggung jawab, jangan sampai gagal, jangan sampai gagal, jangan sampai gagal. Urusan cinta gimana? Tar aja dulu gitu ya. Jadi sekarang lagi fokus dengan apa yang sedang diurus gitu, karena lagi ribet banget nih Mbak Indah, urusannya banyak, jadi doain aja lancar, didoakan lancar. Semoga tidak ada masalah seperti dengan Raja Piala ini, kestabilannya dijaga, miring dikit cegur, miring dikit cegur. Jadi kalau Anda membuat keputusan, hati-hati ya, jangan sampai ada hal-hal yang membuat Anda jadi mengalami kerugian yang besar, jangan dong ya. Oke, berikutnya tadi udah belum? Ya, yang tadi kan sudah ya semua. Kalau asmara berpasangan apa tadi? Jaga perasaan. Jadi jangan sampai ada yang nggak setia, ada yang mendua kan.
kegoyang dikit kecebur. Jadi kalau Anda macem-macem aneh-aneh pasti berantakan itu hubungan. Maunya tetap utuh kan, ya jaga komitmen cinta. Jangan tunjukkan ketidaksetiaan Anda, justru harus tunjukkan bahwa Anda setia, bahwa Anda bisa mempertahankan hubungan yang dijalani ya. Kalau orang menganggap bahwa Virgo tuh nggak setia, buktikan bahwa Anda ternyata bisa toh menjaga apa yang dijalani selama ini gitu. Yang lajang sudah tadi yang memilih yang lajang yang membuka hati dan yang sendiri sudah ya. Jadi saya evaluasi aja tadi di review lagi. Nah ini untuk Libra 10 koin bertabur dari langit. Di situasi yang buat orang lain mungkin berat, tapi mungkin buat Anda justru kesempatan menggunakannya untuk mengeksplor diri, untuk lebih banyak produktif gitu ya, melakukan beberapa hal yang buat Anda tuh nggak dibatasi oleh ruang dan gerak, kapanpun dimanapun. Kalau memang keluar idenya, keluar niatnya, keluar jurusnya, terjadi semua apa yang dikerjakan hasilnya membuat Anda tuh malah jadi semakin itu kan berbanding lurus dengan hasil. Kalau Anda menghasilkan ya dibayar gitu ya, dan semoga pembayaran itu yang menunjukkan rezekinya terus mengalir. Kalau surut gimana? Kalau surut ya Anda coba cari cara, cari jalan keluar. Apakah memang ada peluang kesempatan yang membuat Anda punya sumber income yang lain gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan. Kalau Anda punya tenaga lebih ya dimanfaatkan untuk coba mencari peluang-peluang gitu. Kayak saya dulu masih muda, nggak cuma satu yang dikerjain, sudah di bank, siaran radio, Sabtu Minggu jadi pengawas atau supervisor pameran-pameran elektronik gitu. Badan gempor garing, tetap bisa jaga stamina karena saya selalu ambil waktu istirahat, saya maksimalkan kemudian aktif lagi gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, tunjukkan bahwa Anda perhatian, peduli, mau mendengar, komunikasi dijaga. Ini akan membuat hubungan tenang, tentram, damai, bahagia. Jangan ada yang mendua, jangan ada yang iseng, jangan kuping tipis ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau ada yang sedang berusaha dekat, memberikan perhatian, mencoba menjajaki, kalau Anda nggak keberatan, ya sudah, tunjukkan bahwa Anda juga ingin tahu apakah dia sosok yang selama ini dicari ya. Kalau cocok, wah pucuk dicinta ulang pun tiba ya, cocok. Untuk yang memilih tetap sendiri, sekarang belum ada pikiran apapun yang berkaitan dengan cinta. Yang dipikirkan adalah sedang menikmati hasil jerih payah. Sudah berpikir ingin membahagiakan orang tua dan kesempatan untuk mungkin mulai investasi di kampung atau investasi di mana ada tempat yang sudah lama Anda incar. Itu kalau sudah betul-betul menunjukkan hasilnya. Kalau belum ya ditabung aja dulu ya. Oke, berikutnya adalah Scorpio, 3 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Walaupun mungkin ruang gerak sedang dibatasi, ibaratnya seperti mengisolasi diri, tapi tetap bekerja, beraktivitas, walaupun dengan ya mungkin medianya by internet gitu ya. Apapun itu, ini adalah gambaran 2 orang bertransaksi, 1 orang saksi. Jadi kalau Anda berkomunikasi, ada baiknya juga komunikasi itu betul-betul melibatkan beberapa pihak, kan bekerja ya, ceritanya rapatnya konferensi gitu, conference dengan beberapa kamera. Kalau di kantor-kantor ada yang sering seperti itu. Kalau Anda mungkin video call dengan rekan kerja yang biasa saling mengkonfirmasi laporan gitu, dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan dan buat recapnya ya, laporannya, supaya buat bukti. Jangan sampai ada yang menyalahkan, mana belum kerjain kamu, nggak ada reportnya, nggak ada ini. Jangan sampai, bikin catatan pembuktian. Dan kalau perlu, kalau seandainya Anda bekerja by internet, by email gitu ya, atau video call, ya direkam aja buat bukti bahwa Anda teleconference kok, ada buktinya kok, rapat bareng-bareng kok, ini loh hasil kerjanya. Misalnya big bossnya nggak ada di situ, misalnya big bossnya lagi asik di satu tempat, dan Anda harus tetap meeting atau mendiskusikan progres dari apa yang dikerjakan ya. Dan untuk asmara berpasangan, kualitas komunikasi itu nomor 1, nggak ada alasan lagi. Kenapa? Supaya nyambung apa yang ingin Anda
jalani, apa yang ingin Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dan juga dia. Itu yang namanya hubungan bisa solid ya, seperti itu, soulmate atau seirama, satu frekuensi, sevisi, satu misi. Wah, enak banget tuh ya. Untuk yang memilih asmara lajang dulu, kalau ada teman atau orang yang dekat dengan kita berusaha mendekatkan kita dengan seseorang, ya Anda harus lihat dulu apakah memang sama frekuensinya, sepemikiran, kemudian sejalan. Nah, kalau memang cocok berarti yang mencomblangi Anda tuh sudah nakar benar-benar gitu ya. Atau yang berusaha mengenalkan, mendekatkan Anda dengan seseorang, bisa kelihatan bahwa Anda dengan dia memang ada kecocokan, dan mudah-mudahan bisa berjalan ya. Yang memilih tetap sendiri, transaksi yang Anda tunggu-tunggu sudah Anda persiapkan dan Anda ingin betul-betul ada kerjasama, terrealisasi. Yang penting juga Anda harus tunjukkan kualitas dari hasil yang pernah ada untuk contoh. Kalau sudah mereka yakin, bisa diberikan keyakinan dengan pembuktian-pembuktian, ya insya Allah akan terjadi kesepakatan kerja. Berikutnya adalah Sagittarius. Di sini 9 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Nah, kalau yang tadi Scorpio, yang tadi saya bilang apa? Pihak ketiga kan. Nah, kalau yang kerja tadi harus dengan ketelitian dan perhatikan baik-baik bahwa yang Anda kerjakan sudah sesuai dengan arahan. Oke, jadi kualitas komunikasi buat yang berpasangan jangan sampai dilupakan. Sagittarius 9 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini gambarnya bisa juga mengartikan Anda lagi bekerja di rumah saja atau mengisolasi diri, mencegah terjadinya penyebaran, penularan gitu ya, COVID-19, COVID-19. Dan ini 9 koin, 6 koin depan, 3 koin di belakang, perempuan yang sudah dewasa, matang gitu, punya kemampuan spiritual. Dia bicara dengan seekor burung, menggambarkan bahwa Sagittarius dalam tahap perenungan, dalam tahap pembelajaran dan evaluasi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Apa yang dialami dalam hidup, apa yang dijalani saat ini menjadikan Anda mereview, membandingkan apakah memang saya sudah baik, apakah malah mundur, dan Anda melihat ke belakang ternyata Anda masih harus berusaha lebih lagi ya, supaya ada sesuatu yang berkembang dengan baik ya. Dan insya Allah apa yang Anda sadari ini memberi hasil, memberi nilai, memberi bukti bahwa kerja Anda nggak sia-sia. Untuk asmara berpasangan, meningkatkan kualitas cinta itu penting, tapi nggak perlu digembar-gemborkan, dipamer-pamerkan. Cukup berdua, saling memahami, saling mengerti, sebagaimana kualitas cinta itu bisa dirasakan melalui hati. Asmara lajang, numpukin kerjaan apa numpukin uang? Dua-duanya. Oh ya sudah, berarti kalau perasaan Anda sekarang ini lagi nggak ke pekerjaan, itu sudah mengalir dengan lancarnya. Sekarang yang Anda pikirkan adalah bagaimana punya seseorang menjadi teman bicara, menjadi teman berbagi kisah, teman yang bisa saling saling peduli gitu ya. Berarti Anda sebetulnya sudah ingin sekali memiliki someone spesial. Kalau sudah siap dan Anda tahu ada seseorang yang sudah mulai setrum-setruman, lebih sering kontak-kontakan walaupun masih malu-malu, nggak apa-apa. Yang penting kan ada progresnya. Semoga berhasil ya. Yang memilih tetap sendiri, kalau yang tadi asmara berpasangan kan berarti kualitas yang harus dijaga ya. Tenang, damai, dan tidak ada kegaduhan. Kalau yang kerja tadi Mbak Endang, reviewnya mundur tadi, review. Oke, jadi kalau yang kerja semua punya target ya, Anda harus buktikan. Mungkin sekarang ini kalau Anda sukses dan berhasil, Anda ingin membahagiakan orang tua, ya nggak apa-apa, fokus saja ya, kerjakan apa yang sudah berhasil Anda wujudkan dan ditingkatkan. Untuk asmara tadi berpasangan sudah, kualitasnya terus dijaga, jangan sampai terjadi kebocoran hati gitu ya, Anda mendua atau mentiga gitu, malah jadi problem. Yang ada malah bukannya bahagia, malah sengsara, bingung mau bohong sini, bingung mau bohong sini. Jangan sampai ya, harus solid, harus kompak, dan harus saling menjaga cinta. Yang lajang juga mulai merasakan
bahagia nih kalau punya someone, punya soulmate. Nah udah fokus, coba dilihat seleksi lagi siapa kira-kira yang pas di hati. Yang memilih tetap sendiri, pokoknya yang sekarang dikumpulkan adalah pundi-pundi. Dengan cara apapun, kalau bisa mengoptimalkan diri, pasti ada cara untuk mendapatkan pemasukan yang semakin bertambah, semakin berkembang karir Anda. Dan Anda harus yakin selalu ada jalan untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Berikutnya Capricornus. Kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Happy, mudah-mudahan itu yang harus Anda perjuangkan. Kalau bahagia, ya insya Allah Mbak Endang, alhamdulillah ya. Di sini gambarnya pangeran dengan kuda putihnya itu kejujuran, membawa piala emasnya itu kecemerlangan, dan cahaya yang memancar dari piala itu adalah sumber yang memang jernih untuk menjadi kekuatan Anda. Dan sang pangeran menuju bukit untuk ke istana, berarti ini adalah modal Anda untuk bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang memang harus diselesaikan ya. Untuk asmara berpasangan, ini adalah bagian di mana Anda ingin membuat pasangan selalu bahagia. Jadi Anda proaktif. Anda sering bertanya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Dan semoga perhatian yang tulus ini membuat dia makin sayang, makin cinta, dan makin tidak ingin jauh-jauh dari Anda. Untuk yang memilih untuk asmara lajang, ini adalah gambaran di mana Anda berusaha untuk proaktif. Kalau lagi penjajakan ya Anda bersabar untuk bisa terkoneksi dengan dia, baik chat, telepon gitu ya. Kalau ketemu kayaknya belum dulu karena situasinya yang nggak memungkinkan. Tapi kalau orang jatuh cinta kadang suka nekat sih ya. Apapun itu Anda tetap harus fokus bahwa target Anda ingin bisa mendapatkan cintanya dan semoga berhasil. Untuk yang memilih tetap sendiri, dengan segala upaya Anda ingin membuktikan bahwa Anda berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan. Dan Anda ingin menunjukkan Anda sukses di usia muda, Anda bisa membahagiakan orang tua dan membuatnya bangga bahwa anaknya sudah mandiri dan bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan walaupun masih sedikit-sedikit ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, hokinya, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang ser, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu malam, semoga tidak bergeser lagi, itu jam 21.45 waktu Indonesia Barat, Anda bisa saksikan program Take Me Out Indonesia. Saya sebagai fortune teller yang akan memprediksi single man dan single ladies untuk kecocokan chemistry-nya melalui terawangan kartu tarot, wajah, garis tangan, dan bunga ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.